Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya lah keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini dimulai dengan Yesus yang naik ke bukit untuk berdoa. Yesus menghabiskan waktu sepanjang malam dalam doa. Segera setelah masa kesunyian dan doa yang mendalam inilah Yesus memanggil 12 rasul. Pada titik inilah Yesus mulai berkhotbah, mengajar dan menyembuhkan. Saudara-saudari, berita tentang Yesus pastilah sudah menyebar. Orang-orang di daerah itu pasti sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa dari Yesus ini. Ketika Yesus turun dari bukit, ia segera dikelilingi oleh sejumlah besar orang dari Yudea, Tirus, Sidon, dan Yerusalem. Saudara-saudari, apa yang menarik orang-orang ini kepada Yesus? Bagaimana berita itu menyebar begitu cepat? Pada zaman Yesus tidak ada internet yang dengannya firman dapat disebarkan ke seluruh dunia secara instan. Namun entah bagaimanakah kabar tentang Yesus telah menyebar jauh dan luas. Apa cerita yang didengar orang-orang itu tentang pengkhotbah keliling ini? Atau apakah mereka mendengar Yesus berkhotbah dan ingin mendengar lebih banyak darinya? Saudara-saudari, orang-orang ini ingin lebih dari sekedar mendengar Yesus berkhotbah. Dalam Injil Lukas dikatakan, semua orang mencoba menyentuhnya. Orang-orang telah mendengar bahwa kekuatan besar mengalir keluar dari Yesus. Mereka telah mendengar bahwa Yesus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Mereka juga datang ingin dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudari, saya berasumsi bahwa masing-masing dari kita juga membutuhkan penyembuhan. Luka merupakan pengalaman dari masa lalu atau mungkin situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Hari ini adalah kesempatan bagi kita masing-masing untuk datang kepada Yesus dan meminta kesembuhan yang kita butuhkan dan dambakan. Marilah kita menyentuh Yesus dalam beberapa cara hari ini. Mungkin dengan berdoa, membaca kitab suci, atau hanya duduk diam di hadapan Yesus. Semoga kita percaya bahwa Yesus akan menyentuh kita dengan cara yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.
bersatu